Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Ayu Wulandari, mahasiswi semester 4 program studi ilmu perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang akan saya bahas mulai dari sejarahnya, asal-usulnya, hingga sampai faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran dari Bani Abbasiyah. Oke, yang pertama akan saya bahas adalah asal-usul dari Bani Abbasiyah. Jadi, Bani Abbasiyah di sini merupakan pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Jadi, nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena telah berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Kemudian, penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hisham. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Jadi, ia tidak pernah menuntut apa-apa. Kemudian ia juga lebih gemar berzuhud dan beribadah. Kemudian ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Negeri Hamimah di Syam ini merupakan negeri yang aman, tentram, tenang. Namun dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hashimiyah yang dinamakan golongan Abbasiyah, yang telah dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi, pemerintahan Bani Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas atau paman Rasulullah SAW, pendiri sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Jadi, Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ini merupakan pendiri sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. As-Saffah sendiri artinya penumpah darah, merupakan julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad. Dari 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Kemudian, berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan atau ide dari pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasulullah dan anak saudara atau keturunannya. Kemudian, sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranan untuk membangun kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Menurut Mufradi, 3 poros itu adalah Humaimah, Kufah, yang ketiga itu ada Khurasan. Untuk yang selanjutnya, dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas, serta revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat-tempat yang jauh. Kemudian, dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah, mereka mengambil kesempatan tersebut untuk dipakai. Kemudian juga menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasaini dengan mengikut Abbasiyah. 2 kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Oke, yang akan saya bahas saat ini yaitu sistem pemerintahan pada Bani Abbasiyah. Jadi, kekhalifahan Bani Abbasiyah ini bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim.
Sehingga dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah ini diletakkan oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya, yaitu Abul al-Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti dari Bani Abbasiyah. Dukukan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda yang gagah berani dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasaini. Dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka, tidaklah mengherankan jika kekhalifahan dari Bani Abbasiyah ini mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Kemudian, ada kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah yang diletakkan pada ulama. Sehingga pemerintahannya ini merupakan sistem teokrasi. Namun dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah ini meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni dengan menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya yang akan berakibat fatal karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkota. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Kemunduran dari dinasti Abbasiyah ini memuat 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal itu isinya seperti kemewahan hidup di kalangan pengusaha yang membuat kemajuan dinasti ini mendorong pengusaha untuk hidup mewah sehingga kemewahannya itu menjadi mencolok. Dengan kemewahan yang mencolok itu membuat dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Kemudian dalam faktor internal juga berisi perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah yang dimulai sejak masa Al-Ma'num dan Al-Amin sehingga membuat hanya 4 orang kekhalifahan yang wafat dengan wajar. Kemudian ada konflik keagamaan yaitu konflik pada pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Jadi dari ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Nah, untuk yang kedua itu ada faktor eksternalnya, yaitu berisi banyaknya pemberontakan yang mengakibatkan banyak provinsi yang melepaskan diri dari genggaman kekuatan Abbasiyah. Kemudian ada dominasi bangsa Turki yang terjadi karena kekuatan militer Abbasiyah ini mulai mengalami kemunduran, sehingga tentara dari Turki ini berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun kekhalifahannya masih dipegang oleh Bani Abbasiyah. Dan untuk yang lainnya seperti ada dominasi bangsa Persia yang terjadi karena keturunan Persia ini bekerja sama dengan mengelola pemerintahan. Jadi keturunan Persia ini bekerja sama dengan para Bani Abbasiyah ini untuk mengelola pemerintahan, sehingga dengan kerjasama tersebut membuat Bani Buya atau Persia ini berhasil merebut kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai kemajuan pada masa Abbasiyah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini masa di mana Islam mengalami kemajuan dan mencapai peradaban yang gemilang dalam sejarahnya. Di mana pada masa ini dikenal berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, baik itu di bidang agama maupun di bidang umumnya. Kemudian di bidang militer, perdagangan, industri, pertanian, dan banyak lagi perkembangan di bidang lainnya itu juga dicapai oleh pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi, pada kemajuan ini menjadikan dinasti Abbasiyah dipandang baik di dunia Islam, serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang menjadikan derajat Islam semakin populer di mata dunia dan membuktikan bahwa Islam memiliki para ulama yang cerdik dan berkuasa di dunia. Tidak hanya itu, tapi difokuskannya itu pada dunia pendidikan. Bahkan di antara mereka, para ulama tersebut masih dengan sampai sekarang ini karya-karyanya digunakan sebagai pedoman agar tidak keluar dari ajaran sesungguhnya. Di antara ilmu tafsir, hadis, fikih, filsafat, matematika, geografi, dan yang lainnya, itu merupakan karya-karya dari para ulama tersebut yang dijadikan pedoman sampai saat ini.
Setelah itu, kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang sangat luar biasa. Baik, jadi yang terakhir ini kita akan membahas mengenai kehancuran dari Bani Abbasiyah. Jadi kehancuran dari Bani Abbasiyah ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Jadi di dalam faktor internal itu kehancuran dari Bani Abbasiyah itu diakibatkan karena lemahnya semangat patriotisme negara yang menyebabkan jiwa jihad yang diajarkan Islam tidak berdaya lagi sehingga tidak menahan segala amukan yang datang, baik dari dalam maupun amukan yang datang dari luar negeri. Selanjutnya itu ada hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya itu juga ada tidak percaya pada kekuatannya sendiri, kemudian fanatik mazhab persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Kemudian juga yang terakhir ada kemerosotan ekonomi yang terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran terhadap para tentara. Untuk yang selanjutnya itu ada faktor eksternalnya. Untuk faktor eksternalnya sendiri diakibatkannya itu karena disintegrasi kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik, sehingga membuat provinsi-provinsi tertentu di pinggiran banyak yang melepaskan dari genggaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode sehingga menelan sangat banyak korban. Jadi perang salib itu membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya juga ada serangan tentara Mongol di wilayah kekuasaan Islam. Yang itu disebutkan bahwa Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam. Kemudian berbagai faktor yang telah menyokong tegaknya Imperium Abbasiyah, yakini kalangan elit imperium dan bentuk-bentuk kulturnya juga turut dihancurkan oleh tentara Mongol. Oke, jadi dinasti Abbasiyah ini telah berakhir dan hanya telah menjadi kenangan manis belaka bagi kita sebagai generasi penerus yang harus senantiasa untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern, di mana pada zaman ini iptek semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita, apalagi kita harus sanggup untuk menghadapi tantangan ini. Jadi bagaimana masing-masing dari kita, apakah kita sanggup atau tidak menghadapi tantangan ini, itu tergantung pada kesiapan diri kita sendiri. Masa Abbasiyah merupakan zaman keemasan yang pernah dialami oleh kaum muslim, di mana pada zaman ini mengalami perkembangan ilmu yang sangat pesat, sehingga Bani Abbasiyah ini mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa konflik, seperti faktor internal dan faktor eksternal, yaitu konflik antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, ancaman dari luar negeri, bahkan Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuan Islam pada bidang iptek ini. Walaupun pada akhirnya masa kejayaan Islam ini telah berakhir dan Islam telah mengalami kejayaan. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bagi yang melihat dan mendengarkan video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.